Dominasi Garuda Muda jadi kunci sikat Makau U23. Media Eropa tak berhenti viralkan pesta gol timnas Indonesia. Cara timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026. Rekor fantastis skuad Garuda yang buat Patrick Kluivert full senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dominasi Garuda Muda jadi kunci sukses bungkam timnas Makau. Cara timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia tahun 2026. Selanjutnya, rekor fantastis skuad Garuda, Patrick Kluivert full senyum. Yang terakhir, media Eropa tak henti-hentinya viralkan pesta gol Indonesia. Coba kita saksikan bersama ya. Tak jauh berbeda dari pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia U23 sukses mengukuhkan dominasinya sepanjang pertandingan menghadapi Makau. Skuad Garuda Muda tak memberikan kesempatan kepada lawan untuk mengembangkan permainan. Dari segi penguasaan bola, skuad Garuda Muda berhasil menjaga dominasi dari awal babak pertama. Secara presentase, timnas Indonesia U23 bisa mencatatkan 89% penguasaan bola dibanding 11% milik lawan. Makau U23 memang tak bisa berkutik untuk bisa menguasai bola. Tekanan tinggi dari Arkan Fikri dan kawan-kawan seringkali memaksa mereka melakukan kesalahan-kesalahan dalam melakukan operan. Perubahan taktik Gravenberch juga membuat tingginya jumlah gol yang dihasilkan timnas Indonesia U23. Secara keseluruhan, anak asuh Gravenberch bisa mencatatkan 27 tembakan. Dari semua upaya ini, 12 diantaranya bisa mengarah ke gawang atau shot on target, sedangkan 8 lainnya tak mengarah dan 7 tembakan di blok lawan. Situasinya sangat kontras dengan kubu Makau U23, sebab tim lawan hanya bisa menghasilkan 1 tembakan saja. Itu pun tak mengarah ke gawang, alias terhitung sebagai shot off target. Catatan kontras lainnya yang tersaji pada pertandingan kali ini ialah ketimpangan dalam penciptaan peluang. Skuad Garuda Muda berhasil mengakhiri fase serangan dengan setidaknya 13 chance kreatif. Jumlah ini memang terlihat begitu jomplang apabila disandingkan dengan catatan penciptaan kubu lawan. Sebab sepanjang pertandingan Makau U23 tak bisa menciptakan satupun peluang. Skuad Garuda Muda juga bisa mencatatkan akurasi operan yang menawan ketika mengepung lawan. Maka setidaknya menghasilkan 595 operan sukses dari total 678 percobaan. Artinya, akurasi operan mencapai 87%. Dominasi tersebut membuktikan bahwa permainan skuad asuhan Gravenberch mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga menjadi modal positif untuk menghadapi Korea Selatan di laga pamungkas. Kemenangan atas Makau membuat timnas Indonesia U23 kini mengoleksi 4 poin dari 2 laga yang ada. Skuad Garuda Muda ada di peringkat kedua grup J, tertinggal 2 angka dari Korea Selatan yang ada di posisi puncak. Pada kualifikasi Piala Asia U23 2026 kali ini, hanya juara grup yang mendapatkan slot lolos langsung ke Piala Asia U23 2026. Dengan demikian, duel kontra Korea Selatan benar-benar memegang kunci penting untuk bisa merebut status juara grup J dan lolos langsung ke Piala Asia U23. Jens Raven dan kawan-kawan wajib meraih kemenangan atas Korea. Hanya dengan kemenangan, timnas Indonesia U23 bisa melampaui poin milik Korea. Tambahan 3 angka dari laga tersebut akan menambah poin menjadi 7, unggul 1 angka atas Korea. Selain juara grup, sejatinya masih ada cara lain untuk lolos ke Piala Asia U23 2026. Hal itu adalah lewat jalur runner-up terbaik. Namun, jalur ini hanya menyediakan 4 slot dari 11 grup yang ada. Peluang untuk lolos lewat jalur ini juga bergantung pada hasil tim-tim lain di 11 grup yang ada. Skuad Garuda Muda sendiri terbilang bakal mengalami kesulitan untuk lolos lewat jalur runner-up terbaik. Pasalnya, sempat menelan hasil imbang di laga pertama. Bila timnas Indonesia U23 jadi runner-up grup J, poin maksimal yang bisa didapat oleh Indonesia adalah 5 angka. Hal itu dengan asumsi Indonesia bermain imbang lawan Korea di laga terakhir. Catatan 5 poin jelas terbilang beresiko untuk bisa jadi salah satu runner-up terbaik. 1. Kemenangan terbesar. Sejak ditunjuk pada Januari lalu, pelatih asal Belanda itu belum pernah mencatatkan kemenangan lebih dari skor 1-0. Kini, setelah menghadapi Taiwan, Kluivert langsung menorehkan rekor baru dengan kemenangan telak 6-0. Bahkan, menjadi kemenangan terbesar timnas Indonesia sepanjang tahun 2025. Meski berkat perbedaan level dengan Taiwan, tentu hal tersebut menjadi suntikan motivasi tersendiri. Terlebih, sejatinya skuad Garuda menggelar laga uji coba kontra Kuwait namun mengundurkan diri.
Untuk itu, misi PSSI yang sebelumnya ingin menganalisa tim Timur Tengah berubah menjadi meningkatkan kepercayaan diri pemain, yakni dengan meraih kemenangan telak. 2. Panggung pemain baru. Laga melawan Taiwan juga menjadi ajang debut bagi dua pemain naturalisasi anyar Garuda, yakni Mauro Silstra dan Melanie Jonathans. Meski tidak mencetak gol di laga debut, keduanya berhasil menunjukkan kualitas. Hal itu penting untuk proses adaptasi, terlebih bagi Melanie Jonathans yang diproyeksikan untuk run 4 mendatang. Selain Mauro dan Miliano, panggung juga menjadi milik Eleanor Renders. Bermain di banyak posisi serta mencetak gol debut jadi bukti bahwa Eleanor layak jadi bagian skuad utama tim Merah Putih. 3. Jaga tren tak terkalahkan atas Taiwan. Kemenangan juga memperpanjang rekor tak terkalahkan timnas Indonesia atas Taiwan. Dari 3 pertemuan sebelumnya, Garuda selalu menang. Dengan tambahan hasil 6-0, timnas Indonesia kini mencatatkan 4 kemenangan beruntun kontra Taiwan. Dalam fakta tersebut, harga diri skuad Garuda berhasil dipertahankan. Kini, tinggal bagaimana Patrick Kluivert kembali fokus meracik tim Merah Putih untuk menghadapi Lebanon pada Senin mendatang. Kemenangan telak timnas Indonesia atas Taiwan nyatanya masih saja menyedot perhatian publik. Tanya dari pecinta sepak bola tanah air, media Eropa pun turut menyoroti bagaimana perkembangan skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, skuad yang dikapteni Rizky Ridho mampu menekan Taiwan sejak awal meski tidak turun dengan kekuatan inti. Kombinasi serangan cepat, penguasaan bola yang efektif, dan kerjasama tim membuat lawan sulit mengembangkan permainan sehingga tercipta 6 gol tanpa balas. Keberhasilan tersebut juga menjadi bukti bahwa mental dan strategi timnas Indonesia berada pada level yang solid meski menghadapi laga persahabatan. Menanggapi hal itu, media di Belanda tak tinggal diam memantau perkembangan skuad asuhan Patrick Kluivert. ESPN Belanda bahkan sampai menyoroti debut dari pemain anyar timnas Indonesia, Miliano Jonathan, serta gol pertama yang dicetak oleh Eleanor Renders. Selain Renders, laga ini juga menjadi debut internasional bagi Miliano Jonathan yang diturunkan sebagai pemain pengganti. Meskipun baru resmi menjadi warga negara Indonesia 2 hari sebelum laga, Jonathan menunjukkan adaptasi cepat di lapangan. Tulis ESPN Belanda. Sejatinya, tanya 2 pemain tersebut, Sandy Walsh juga menjadi salah satu pemain yang layak mendapatkan sorotan lebih. Bagaimana tidak, momen emosional memang dialami oleh Sandy Walsh. Berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo, ia seolah nostalgia dengan kampung halamannya. Sandy Walsh yang mencetak gol juga merayakannya dengan selebrasi mengarahkan 2 jari manisnya ke langit. Gol itu dipersembahkannya buat sang kakak. Performa impresif tersebut sekaligus menandai momen spesial Sandy Walsh yang bermain di tempat kelahiran sang kakak. Ini juga jadi modal buat Cak Sandi untuk mengamankan posisi inti di timnas Indonesia. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.